Yang pertama, Abi ngingetin kalau sholat itu adalah pokok dari aneka ragam amaliyah ibadah. Awak bisa dengar suaranya jelas? Nah, karena dari itu Abi ingatkan lagi, perbaiki sholat kita. Satu, perbaiki dalam hal niat. Hati kita harus betul-betul lurus karena Allah, bukan karena yang lain. Apa bedanya Abi yang karena Allah atau karena yang lain? Biasanya orang yang berbuat karena Allah tuh dia lebih sigap. Biasanya orang yang berbuat karena Allah tuh dia akan jauh lebih semangat. Biasanya orang yang berbuat karena Allah tuh pasti melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, baik hatinya, baik penampilannya, baik bacaannya, terbaik dalam gerakannya, terbaik dalam hati, menata hatinya. Jadi semuanya pasti akan dijadikan prioritas. Jadi kalau ada yang mengaku saya karena Allah sehingga ya santai, beda saya tidak takut sama kisah taklim, nah itu salah prinsipnya. Kalau kalian betul sudah tidak takut lagi dengan kismu taklim, tidak takut masuk mahkamah, karena yang ditakutinya hanya Allah, tidak butuh pujian orang, karena hanya membutuhkan pujian dari Allah, berarti harusnya kalian bisa memberikan hal terbaik. Orang baru takut sama kismu taklim saja, dia lari ke masjidnya. Apalagi kalau orang sudah takutnya dengan nerakanya Allah, gak kebayang itu akan seperti apa dia lari. Orang mau dikasih hadiah saja disawer, antum sampai rela tubruk-tubrukan. Padahal yang antum dapatkan hanya makaroni, harganya berapa? Berapa? 500 rupiah misalnya. Disawer misalnya roti, sampai rela dengan teman, kadang ada yang kena pukul, kena tendang, padahal roti itu harganya berapa? 1.000 atau 2.000 atau berapapun itu. Yang disawer uang, paling yang disawerkan uang 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Jarang yang nyawerkan uang 50.000 atau sama lagi 100.000, walaupun terkadang ada. Tapi kalaupun ada 100.000, 1 juta, 10 juta, itu tidak akan memiliki bandingan apa-apa dengan rahmat kasih sayang Allah. Berarti kalau kita betul karena Allah tuh, dia akan rela dibenci manusia, yang penting tidak dibenci oleh Allah. Dia akan rela jauh dengan siapa kawan dekatnya, yang penting dia bisa dekat dengan Allah.
Yang hari ini terjadi tidak seperti itu. Gak apa-apa, sholat bisa paling belakang juga, asal sama besti saya saja. Padahal sudah jelas Allah sangat mencintai orang yang ada di saf awal. Ya, ayo kalau udah di saf awal nanti api botak untuk siapa misalnya, baru mau tuh. Oh berarti hanya baru sebatas takut dibotak saja, belum takut yang lainnya. Ya, ayo kita, karena kita nih santri, kalian tuh dianggapnya orang faham agama, kita nih dianggapnya orang yang ngerti dengan fikih. Kita nih dianggap oleh orang lain itu orang yang faham tauhid, ilmu tauhid. Ya. Maka ayo kita amalkan sedikit demi sedikit. Seperti tadi zikir aja. Karena audinya ya lagi suasananya gitu. Suara abinya pelan, suara mic-nya pelan, sehingga kalian zikir tadi tidak karuan. Padahal sudah hafal. Sholawat itu hafal. Hah? Kenapa harus nunggu kedengeran abi baca sholawat apa gitu? Karena abi juga sama baca sholawatnya dengan yang kalian tahu juga. Sholawat Naria, sholawat Fatih, sholawat Syifa, sholawat Fulus yang 4, kemudian sholawat Teruh, kemudian sholawat Ibnu Abbas, kemudian sholawat Mubrom. Sudah hafal semuanya. Jadi abi ini jadi sudon. Tiap zikir kayak gitu. Ini jangan-jangan semua santri ini dari kelas 1 sampai kelas 6 pada gak hafal di sholawat. Ya, padahal dalam sholawat itu keistimewaannya luar biasa. Dalam sholawat Nariyah saja ada 6 keistimewaan yang kita bacakan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi la yaqamatan halu bihil aqwat. Yang kedua wa tanfaridu bihil qur'an. Yang ketiga yang keempat, yang kelima, barusan apa? Istasqal Qamam. Ya, itu fadilah itu. Nanti kalau ada waktu dibedah satu-satu. Kalau kelas 6, kelas 5 aliyah, ya silakan diartikan. Kelas 3 juga sudah tahu. Dalam sholawat Fatih, Al-Fatihi 5, Al-Khatimi 5, Nasiril Haqqi bil wal hadi ila siratal mustaqim. 4 keistimewaan. Di antaranya Al-Fatihi 5 umliqa. Nabi Muhammad itu adalah pembuka dari setiap hal yang terkunci. Ya, kalau antum fahami yakini itu, berarti kalau kita sulit memahami amsilati, berarti belum Allah buka. Sementara yang menjadi sumber pembuka semua ilmu di dunia ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum susah ngapain khulasoh. Sehari semalam ngapalin 5 bait, 2 menit setengah hilang. 1 bulan ngapalin 30 bait, mungkin 3 menit hilang dari hafalan dari otak kita. Kenapa? Karena belum dibuka oleh Allah. Ya, makanya orang yang sudah ngerti, yakin dengan fadilah sholawat, dia tidak akan berani rasa-rasanya untuk meninggalkan bacaan itu. Ya, terlebih lagi setiap malam Jumat kita baca berjanji dalam mahalul qiyam
Jangan pernah sekali-kali menyepelekan mahar ruqyah dan ayat lain-lain. Banyak sekali. Ya. Itu yang 2 sholawat nariyah, sholawat fatih itu udah luar biasa. Kemudian sholawat sifat, kemudian sholawat rukul fulus, ya. Kemudian sholawat tamam, kemudian sholat tayak suruh biha, kemudian sholat tantam lalu biha. Itu coba dimaknai. Harusnya yang kelas aliyah ini yang sudah bisa ngalogat dari mulai kelas 3 mungkin sok logat tuh sholawat itu maknanya apa gitu. Pengalaman nih duduknya tegak, lihat sini kan, cuma 25 menit, baru 10 menit 15 menit lagi. Ya. Fahami. Nah, baik lagi kepada masalah sholat. Nah, terus sudah sering habis sampaikan, jangan coba-coba dalam sholat berjamaah itu mendahului imam. Antum ini nggak sabaran ya dalam sholat. Abi sering lihat kalau Abi sedang tidak jadi imam, Abi terkadang suka berdiri kan di tangga gitu. Lihat antum sholat dulu 1 rakaat baru Abi ikut sholat berjamaah. Kenapa Abi mandiri? Karena itu Abi ya kan Abi supaya tahu antum sholatnya kayak gimana. Itu ada imam belum tidak, antum sudah ada yang tidak balik lagi. Itu jadi nambah rukun, batal sholatnya. Yang rukun sholatnya ada berapa rukun sholat? Iya. Kalau antum terus tidak kemudian rukun lagi, berarti nambah 1 rukun. Bahkan mungkin 2, rukunnya jadi 2, iktidalnya jadi 2. Jadi nambah 2 rukun. Jadi antum lakukan sholat itu berarti rukun sholat yang antum lakukan itu menjadi berapa? Jadi 19, sah sholatnya. Awas. Ya. Apalagi betul-betul mendahului imam. Ya, yang pernah Abi sampaikan nanti di hari kiamat, di yaumil ba'tsi, ya, atau sering dikenal yaumul ba'ats, hari pembangkitan, ada manusia yang wajahnya seperti babi. Badannya manusia, tapi mukanya babi. Siapa itu? Ternyata orang itu bukan orang yang tidak suka sholat. Dia orang senang yang sholat berjamaah, tapi selalu mendahului imam. Awas hati-hati. Makanya Abi sudah sering kali ngasih tahu kesan yang gede-gede apalagi. Perhatikan, karena yang gede juga suka banyak yang ngaco. Jadi gerakan antum gak usah dengar yang lain-lain, dengerin kalimat terakhir imam, baru antum bergerak. Jangan imam baru sami Allah, antum sudah ikutan berdiri. Tapi dengar dulu akhir kalimat imam berarti apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa orang yang memujinya. Ya. Makanya dijawabnya Rabbana walakal hamd. Ya. Makanya sampai selesaikan dulu imamnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Selesaikan. Sami Samawati wa mil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ketika tampil Allahu Akbar. Nah, bar itu antum takbir. Nah, kalau dalam takbiratul ihram suka pelan. Ketika imam Allahu Akbar, antum baru banyak yang baru mulai baca niat usolli fardhu maghrib. Harusnya baca niatnya bareng. Niat yang dilafalkannya. Karena niat itu tempatnya tetap di dalam hati. Ya, niat yang sesungguhnya tepatnya kapan? Ketika jadi mulut baca
terjemahkan saja pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Dengerin berbarengan. Tapi antum baca Indonesianya. Allahu Akbar. Bareng nggak? Jadi hati antum kayaknya kayak gitu. Mulut antum dari Allah. Allahu Akbar. Nah, hati antum niat saya sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, ya, makmuman lillahi ta'ala. Makanya kenapa takbir itu selalu dipanjangkan? Karena panjangnya takbir itu artinya karena mengaitkan antara hati dengan ucapan. Makanya jangan ngasal. Nah, boleh jadi akhirnya sholat kita menjadi tidak sah. Ya. Awas hati-hati, ya, perbaiki sholat kita. Karena ketika antum memperbaiki sholat antum, berarti itu antum sedang memperbaiki nasib antum. Ya. Kita yang tidur cubit sama temennya. 10 menit lagi 10 menit. Yaitu, jadi satu dalam hal niat, yang kedua dalam gerakan jangan mendahului imam. Kemudian la sholata illa bi Fatihah, tidak sah sholatnya kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Berarti yang harus disempurnakan bacaan suratul Fatihah. Ya, sehingga baca surat Fatihahnya harus betul-betul sempurna ketika khususnya antum sholat sendiri. Tapi gimana kalau ketika sholat berjamaah, ketika imam sebelum baca surah yang lain setelah waladhdallin, maka antum cepat baca suratul Fatihah. Makanya ketika buka fikir sampai 3 kalau yang imamin, setelah baca Fatihah jangan langsung baca surah, tapi berikan dulu jeda makmum untuk membaca surah Fatihah. Amin. Antum diam dulu imam. Nah, makmum jangan diam. Nggak rata-rata makmum juga suka baca Fatihah pas imam baca surat. Antum rata-rata gitu. Ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, antum ikutan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Harusnya ketika imam mulai baca surat lagi, ya, apabila dibacakan Quran, fastami'u, dengarkan. Ya. Satu, mendengarkan itu menyimak. Yang kedua, fastami'u di sana antum menyimak itu dengan mengikuti bacaan imam. Ya. Dengan mengikuti bacaan imam. Ya, boleh. Ketika imamnya baca surah Al-Ikhlas, antum ikuti, tapi entong lebih kencang dari imam. Bahkan jangan terdengar. Ya. Gitu. Nah, terus kami baca Fatihahnya di mana? Yaitu antara jeda amin dengan imam membaca surah. Kalau ternyata jedanya hanya sebentar, minimal semua ulama ahli tafsir minimal 3 ayat pertama dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ketika mau melanjutkan imam sudah membaca, maka cukup antum mengikuti mendengarkan bacaan imam. Baca 3 ayat berapa detik? Coba baca. Kurang lebih 5-7 detik kan? Ya, imam berhenti tuh 5-7 detik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan lagi. Sekira-kira berarti makmum sudah baca batas minimal surah Fatihahnya 3 ayat di awal. Paham? Paham? Ya. Kemudian yang menggunakan peci dan kerudung mukena jangan sampai menghalangi area sujud.
Anggota sujud teh berapa? Hah? So, sebutin satu. Jidat, ya. Tetap jidat kita ngomong ke PP pas sholat mah, gitu kan. Setelah sholat mah ya, kieu keun deui we teh. Tapi dong dicengcerkeun di luhur rambut dikieun di pas sholat mah tadi. Nanti anggota sujudnya juga jidatnya kehalang lagi sama rambut. Ya. Dan kalurkeun. Ya. Gitu. Pas mau sholat, pas ketika sholat. Ya. Kemudian dua telapak tangan ini tidak boleh terhalang oleh barang yang kita pakai. Apa? Tidak boleh terhalang oleh barang yang kita pakai. Nah, Abi pakai sorban. Kalau sorbannya dipakai, ya maka si tangan ini tidak boleh terhalang oleh sorban. Ya. Jadi kalau sorban yang Abi pakai kemudian Abi sujud pakai gini, maka sujudnya menjadi tidak sah. Terus gimana kalau sorbannya jatuh atau sorbannya di bawah? Gak apa-apa. Gitu. Sorbannya dijadikan sejadah gak apa-apa, karena sorbannya tidak dipakai. Paham? Ya. Kemudian lutut, kemudian dampal, apa? Butunil asobi, ya, si apa ini teh? Perut jari, artinya depannya kaki, sehingga si kaki itu harus dilipat. Jangan pas kukunya yang kena karpet. Ya, ini misalnya kalau ini jari kaki, nah si ininya nih yang harus digini, ya, harus kumat. Ini lah. Jangan si kuku jari kaki itu yang ke bawah, itu biasa. Ya, karena sujud yang tepat itu si kepala ini harus ditekan, hukuman pasti ditekan si kepalanya, si jidatnya tuh. Nah si kaki didorong, ditekan ke bawah supaya pas di pantat kita agak naik ke atas. Jadi ini yang ditekan ke bawah, si pantat kita jadi naik ke atas. Nah makanya harus digitukan. Ya. Nah kalau kakinya gini, lipatnya gini, maka itu tidak sah. Ya. Apalagi kakinya dimain-mainin, sakapun ditumpangkeun kalau sampean hiji gitu kan. Ya, canggul balik ke dia. Ya, itu tugas. Ya, itu perhatikan. Ya. Nah, ketika antum berdiri, pandangan harus ke tempat sujud, bukan ke bawah juga. Bawa liatin kaki, kaki saya, jempolnya gede satu. Ya, lihatnya ke tempat sujud. Pas ruku, lihatnya ke mana? Pas ruku, kumaha ya teh? Hei, bangun. Pas ruku lihatnya ke mana? Sama, tetap ke tempat sujud. Ya, sama ke tempat sujud. Jadi jangan lihat ke depan, jangan juga lihat ke bawah, tapi sama tetap lihatnya ke tempat sujud. Coba Ustaz Husain praktekkan, Ustaz Husain. Jadi takbir.
Nah ininya jangan gini, harus ke depan. Coba ulangi lagi. Nah kalau laki-laki terbuka seperti barusan, kalau perempuan ya. Nah si paling harap si apa? Si ini ya. Allah. Nah, kaki apa ya? Kaki apa? Tangan kiri dulu diikuti oleh tangan kanan. Tidak usah pakai variasi karena mentang-mentang anak pasinta. Allah. Tidak usah. Tidak usah. Ribet lah. Ya udah lanjut aja. Nah, pegang pergelangan tangannya. Si jempol sama si kelingking usahakan nyambung saya. Nah, pegang ini, ya. Yang ini 3 ini. Ya. Posisi ininya tuh di mana? Boleh pas di atas pusat, di depan pusat. Ada pusat? Ya. Atau di atas pusat. Di atas pusat. Luhur teuing di atas pusat. Ulhati, angen. Tahu angen? Nah, boleh di sini. Tapi gini suka ada yang di pinggir. Ada lah mungkin, karena pusatnya di pinggir. Ya, tidak apa-apa. Ya banyak riwayat. Ya, sama guru fikihnya kita lihat. Ya. Yang di pinggir mungkin ketika berperang karena nyimpan pedang sebelah kiri, ya, lagi sholat khauf lain sebagainya, atau pistol di sebelah situ, ya. Nanti ada sholat khauf itu sholat dalam keadaan genting, ya, mau perang atau dalam keadaan yang chaos genting, ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian ruku saya, hadap sini. Ruku. Angkat sedikit tuh. Si ininya harus lurus. Lihatnya ke tempat sujud, jangan lihat ke pantat yang di depan. Ya. Nah, ini harus lurus. Pamisal aja dengan kapung kurma mau disimpan ke laut tetong lebih karena bulutuk. Ya. Nah, si percaya sudah lempeng gitu nyebroknya. Cici, kalau kurang bertanggung jawab nyebrok atau dia atau nyebrok. Nah, jangan lagu gitu. Tahu, cari begitu. Dia lah itu pada itu ya. Kalau lomba, ya gitu kalau waktu kan istilahnya. Ini harus lurus. Nah, pandangan ke tempat sujud. Jangan terlalu bawah. Coba kalau lihat ke kaki. Tadi kan ada yang bilang lihatnya ke kaki. Nah, jadi itu. Atau lihatnya ke depan. Ya, jangan juga kayak gitu. Ya, gitu. Harus benar tuh ya. Ini teh hal sepele kelihatan ya, tapi nggak sah sholat bahaya. Jadi sama nanti seumur hidup kita sholat nggak sah ya, gimana nanti nasib kita ya. Oke. Kemudian tidak. Nah, ya. 1, tangannya diam. Jangan gerak. Ketika antum LKBB saja dengan ada gerakan. Dina sholat juga sama. Ya, jadi tangannya sami Allahu liman hamidah turun ke bawah atau disimpan lagi di area tadi bekas takbiratul ihram. Boleh, gitu ya.
sama ustaz-ustaz juga diajarin kan, boleh disimpan lagi atau dikebawahkan. Ya. Gitu. Disimpan itu jauh lebih aman karena mungkin gak bakalan gerak. Kalau di bawah ya sok aya gerakan tambahan. Ya. Jadi jika senam SKJ ya, tak boleh itu. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau sujud disimpan harus ada di meja. Ya, oke, sudah dulu. Ya. Nah kurang lebih seperti itu. Ya, intinya dalam hal sholat harus diutamakan. Ya. Sholat diutamakan. Ya, kafaratul majlis.